Mantan pelatih Persib Bandung, komentari penunjukan Patrick Kluivert jadi pelatih timnas Indonesia. Pelatih timnas Vietnam, sebut apa kunci sukses juara Piala AFF 2024. Persija Jakarta optimis bisa juara BRI Liga 1, Carlos Pena ogah senggol Persib dan Persebaya. Tinggalkan taktik Shin Tae-yong, Patrick Kluivert bakal rombak formasi timnas Indonesia pakai 4 back. Mantan bintang timnas Indonesia, Evan Dimas merumput di Liga 3 bersama Persiba. Mantan pelatih Persib Bandung, komentari penunjukan Patrick Kluivert jadi pelatih timnas Indonesia. Mantan juru pelatih timnas Indonesia dan Persib Bandung, Luis Mia, turut memberikan komentarnya terkait keputusan PSSI yang mempercayakan kursi jabatan pelatih kepala timnas Indonesia kepada Patrick Kluivert. Mantan striker timnas Belanda itu resmi mengarsiteki timnas Indonesia sejak 8 Januari 2024 lalu. Kluivert diberikan tugas baru untuk menggantikan Shin Tae-yong yang resmi dipecat oleh PSSI pada Senin, 6 Januari 2025. Kluivert diketahui telah menandatangani kontrak untuk menangani timnas Indonesia selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan. Keputusan PSSI yang menunjuk Kluivert sebagai pelatih baru mendapat perhatian khusus dari Luis Mia. Dalam konteks ini, mantan pelatih timnas Indonesia itu mengirimkan doa terbaik kepada Kluivert. Selamat Patrick Kluivert dan semoga sukses di PSSI. Tulis Luis Mia, dikutip dari laman bolasport.com via akun Instagram pribadinya. Sementara itu, Patrick Kluivert resmi menjalani perkenalan resmi sebagai pelatih timnas Indonesia pada 12 Januari yang lalu. Pada kesempatan tersebut, Patrick Kluivert mengaku senang bisa menjadi pelatih timnas Indonesia. Ia kemudian menegaskan akan berupaya membantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Saya senang bisa mendapat kesempatan ini, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk mencapai target ini, kata Kluivert. Tim kami juga ada di jalan yang sama dan kami akan coba kejar itu yang bisa kami janjikan, sambungnya. Patrick Kluivert akan memulai perjuangan bersama timnas Indonesia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Maret mendatang. Nantinya timnas Indonesia bakal menjalani 2 laga pada bulan tersebut. Pertandingan perdananya yakni bertamu ke kandang Australia pada 20 Maret 2025. Kemudian berlanjut di pertandingan kedua, yakni melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 25 Maret 2025. Pelatih timnas Vietnam, sebut apa kunci sukses juara Piala AFF 2024. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik menekankan pentingnya kedekatan dengan pemain saat bertugas sebagai juru racik taktik sebuah tim. Menurutnya, hubungan yang erat dengan pemain sama pentingnya dengan urusan taktik dan metode latihan. Hubungan yang erat ini dikatakan Kim Sang-sik akan membuat tim bertumbuh. Bagi seorang pelatih, membangun taktik dan metode latihan sangatlah penting. Namun menciptakan kedekatan dengan para pemain, layaknya seorang kakak dengan pemain juga sama pentingnya, ucap Kim Sang-sik, seperti dilansir dari Vietnam Express. Saya makan bersama mereka, berkeringat bersama mereka di tempat latihan, dan menyemangati para pemain dengan paket ginseng merah yang saya bawa sendiri. Semua hal kecil ini membuat para pemain terbuka, katanya menambahkan. Kim Sang-sik memakai pendekatan sebagai seorang kakak kepada para pemain timnas Vietnam. Pendekatan personal ini terbukti manjur karena Vietnam mampu keluar sebagai juara Piala AFF 2024 walau belum lama dilatih oleh dirinya. Membantu para pemain untuk percaya bahwa mereka bisa bersaing dengan bebas dan mengekspresikan diri di lapangan akan memberikan kontribusi besar bagi perkembangan tim secara keseluruhan, tuturnya. Itu semua adalah alasan mengapa saya mencoba untuk lebih dekat dengan para pemain. Gaya itulah yang banyak orang sebut dengan kepemimpinan seperti kakak. Vietnam meraih gelar juara Piala AFF 2024 dengan catatan gemilang lainnya. Golden Star tak tersentuh kekalahan hingga akhirnya mengangkat trofi Piala AFF untuk kali ketiga. Persija Jakarta optimis bisa juara BRI Liga 1, Carlos Pena ogah senggol Persib dan Persebaya.
Persija Jakarta saat ini bisa dibilang dalam jalur meraih juara BRI Liga 1 2024-2025 bersaing dengan Persib Bandung dan Persebaya Surabaya. Namun, pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, enggan senggol kedua tim tersebut untuk saat ini. Persija Jakarta saat ini menduduk di posisi 3 klasemen sementara BRI Liga 1 dengan 34 poin, di atasnya, ada Persebaya Surabaya, 37 poin, kemudian Persib Bandung di puncak dengan 40 poin. Perjalanan meraih juara masih terbilang jauh karena BRI Liga 1 masih berjalan 18 pekan. Ada peluang untuk Persija singkirkan Persib serta Persebaya dari persaingan. Akan tetapi, Carlos Pena sama sekali tidak mau membahas Persib Bandung dan Persebaya Surabaya. Sebab, tim kesayangan Jakmania itu belum berhadapan satu sama lain. Saya tidak mau bicara soal Persib atau Persebaya karena saat ini fokus kami bukan melawan mereka, kata Pena. Meski sudah di track yang benar, bukan berarti Persija puas dengan pencapaian saat ini. Ambisi untuk mengakhiri musim di posisi terbaik tetap menjadi titik yang akan dituju. Kami harus fokus bermain dan memikirkan satu pertandingan ke pertandingan, langkah demi langkah. Target kami dari awal musim adalah 4 besar. Saya rasa kami saat ini sudah berada di target itu, ujarnya lagi. Bukan berarti dengan berkata seperti ini saya tidak ambisius. Tapi target kami harus dari satu pertandingan ke pertandingan. Kami berhasil menang dan itu adalah kemenangan yang sangat penting, jelas juru taktik asal Spanyol itu. Berikutnya, Persija Jakarta kini menatap laga melawan Persita di Jakarta International Stadium, 19 Januari 2025. Di atas kertas, Rizky Ridho dan kawan-kawan seharusnya bisa menang. Setelah ini kami akan fokus menghadapi Persita di kandang dan berusaha meraih 3 poin lagi, pungkasnya. Tinggalkan taktik Shin Tae-yong, Patrick Kluivert bakal rombak formasi Timnas Indonesia pakai 4 back. Timnas Indonesia di era kepelatihan Shin Tae-yong kerap memakai formasi 3 back dalam setiap laga yang dilakoni Timnas Indonesia. Selama Shin Tae-yong menukangi Timnas Indonesia dalam 5 tahun terakhir, Timnas Indonesia lebih sering menggunakan formasi dengan 3 back. Biasanya, Shin Tae-yong menerapkan taktik 3-4-3 atau 3-5-2 dalam sebuah pertandingan. Pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert menegaskan dirinya mempunyai formasi idaman yang bisa saja ia terapkan di Timnas Indonesia. Formasi Patrick Kluivert ini berbeda dari pelatih Timnas Indonesia sebelumnya yakni Shin Tae-yong. Patrick Kluivert mengaku gemar menggunakan formasi 4-3-3. Patrick Kluivert juga biasa memakai formasi 4-2-3-1. Lantas apakah formasi Timnas Indonesia yang sudah dibangun saat ini akan diubah? Bagi pesepak bola profesional, perubahan formasi merupakan hal biasa dan lumrah. Para pemain Timnas Indonesia pun harus cepat beradaptasi dengan gaya formasi dari Patrick Kluivert. Atau nantinya Patrick Kluivert akan tetap menggunakan formasi dengan 3 back seperti sebelum-sebelumnya? Saya suka bermain sepak bola yang menyerang. Saya suka dengan tim yang menguasai jalannya pertandingan, kata Patrick Kluivert. Saya suka bermain dengan formasi 4-3-3, lanjutnya. Taktik 4-3-3 pernah dirasakan Patrick Kluivert saat ia menjadi asisten pelatih Timnas Belanda di bawah asuhan Louis van Gaal. Kala itu, ia mulai tertarik untuk menerapkan formasi tersebut. Saya juga ingin memastikan para pemain bisa merasa nyaman dengan taktik ini. Jadi terlebih dahulu saya ingin melihat para pemain cocok bermain di mana, baru kami implementasikan, kata Patrick Kluivert. Lanjut pelatih asal Belanda itu, dalam sepak bola perubahan formasi di dalam lapangan hal yang biasa. Namun, dengan formasi 4-3-3, ia percaya para pemainnya bisa lebih bersikap aktif dan tahu apa yang harus dilakukan. Jadi jika kami mau menang, ia harus mencetak gol. Intinya saya harus mengapresiasi dulu kemampuan tim dan memanfaatkan kekuatan di sini, tutup Patrick Kluivert. Mantan bintang Timnas Indonesia, Evan Dimas merumput di Liga 3 bersama Persiba. Pemain yang dulunya menjadi kebanggaan penggemar sepak bola tanah air, kini berjuang untuk kembali ke puncak setelah performanya menurun dalam beberapa musim terakhir. Pada usia 29 tahun, ia kini bergabung dengan Persiba Balikpapan, tim yang berlaga di Liga 3, sebuah langkah yang mengejutkan banyak pihak. Karir Evan Dimas sebagai pemain sepak bola sudah tidak diragukan lagi. Ia dikenal luas sebagai gelandang andalan yang pernah memperkuat Timnas Indonesia di berbagai level usia, mulai dari U19, U22, U23, hingga akhirnya di tim senior. Prestasinya di level internasional juga cukup gemilang,
menjadikannya salah satu pemain yang diharapkan membawa Indonesia lebih maju di kancah sepak bola dunia. Tak hanya itu, performa cemerlangnya bersama Arema FC pada musim 2022-2023 juga menambah daftar pencapaian karir yang mengesankan. Namun, setelah musim yang gemilang bersama Arema, performa Evan Dimas mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada musim 2024-2025, ia hanya mencatatkan satu penampilan bersama Persik Kediri, dan itu pun sebagai pemain pengganti dengan durasi bermain yang sangat singkat, yakni 22 menit tanpa kontribusi gol ataupun assist. Keadaan ini membuat manajemen Persik Kediri memutuskan untuk melepasnya pada bursa transfer paruh musim, yang menandai titik balik dalam karir sang pemain. Kini, Evan Dimas tengah memulai lembaran baru dalam karir sepak bolanya dengan bergabung bersama Persiba Balikpapan di Liga 3. Langkah ini diumumkan melalui akun Instagram resmi Persiba Balikpapan pada Senin 13 Januari 2025, yang menyebutkan bahwa Evan Dimas kini menjadi salah satu stakeholder klub. Dalam kesempatan tersebut, Evan Dimas hadir untuk melihat langsung proses latihan tim dan memberikan motivasi kepada para pemain muda untuk terus berkembang dan membawa Persiba kembali ke Liga 2. Meskipun kini bermain di kasta yang lebih rendah, peran dan pengaruh Evan Dimas diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi tim. Sebagai pemain berpengalaman, kehadirannya di Persiba Balikpapan diyakini mampu memberikan semangat dan dorongan bagi seluruh pemain untuk bekerja keras mencapai tujuan bersama, yakni promosi ke Liga 2. Dukungan dan motivasi yang diberikan Evan Dimas diharapkan menjadi katalisator bagi kebangkitan klub yang bermarkas di Balikpapan tersebut. Di usianya yang masih terbilang muda untuk seorang pemain sepak bola, Evan Dimas memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa ia masih bisa tampil di level tertinggi. Dengan ketekunan dan semangat juang yang dimilikinya, tak ada yang mustahil bagi mantan pemain Arema FC ini untuk kembali meraih sukses di dunia sepak bola Indonesia. Kini, tantangan baru bersama Persiba Balikpapan menjadi peluang besar bagi Evan Dimas untuk menunjukkan bahwa ia masih memiliki banyak hal untuk diberikan kepada sepak bola Indonesia.